Nenek miskin menolong pemuda terlantar yang amnesia di pinggir jalan dan merawatnya di gubuk reot. Siapa sangka saat pemuda itu pingsan, belasan mobil mewah langsung datang mengepung desa dan seluruh pria berjas membungkuk hormat padanya. Siapa sebenarnya pemuda lusuh ini? Malam telah lama jatuh di desa Sukamaju, menyisakan sunyi yang pekat dan aroma tanah basah sisa hujan sore tadi. Di sepanjang jalan setapak yang membelah area persawahan, hanya suara jangkrik dan katak yang saling bersahutan menjadi teman setia bagi langkah-langkah ringkih Bu Rina. Perempuan berusia 65 tahun itu berjalan pelan, nyaris menyeret sepasang kakinya yang dibungkus sandal jepit tipis yang sudah aus. Di punggungnya yang mulai membungkuk, sebuah keranjang bambu besar berayun pelan, kosong. Hanya menyisakan beberapa remah kerupuk di sudutnya. Hari ini dagangannya habis, sebuah berkah yang jarang terjadi. Namun, rasa lelah yang teramat sangat membuat senyum di wajah keriputnya memudar. Tubuh tuanya menuntut hak untuk segera merebah di atas balai-balai bambu rumahnya. Sambil membenarkan letak selendang lusuh yang melilit pundaknya, Bu Rina terus melangkah menyusuri jalan desa yang hanya diterangi oleh remang cahaya bulan yang sesekali tertutup awan. Langkah Bu Rina mendadak terhenti ketika ia hampir mencapai perbatasan desa, tepat di dekat sebuah pohon beringin tua yang besar dan rimbun. Instingnya mengatakan ada yang tidak beres. Di bawah bayang-bayang pohon yang gelap, ia menangkap siluet sesosok tubuh yang tergeletak pasrah di atas rerumputan liar. Jantung Bu Rina berdesir agak cepat. Rasa takut sempat menyergap benaknya. Apakah itu korban kejahatan? Ataukah makhluk halus penunggu pohon? Namun, nuraninya yang tulus segera mengalahkan rasa takut itu. Dengan keberanian yang tersisa, ia mendekat selangkah demi selangkah. Gusti Allah, bisik Bu Rina, menutup mulutnya dengan tangan yang gemetar. Di hadapannya, terkapar seorang pemuda. Di bawah temaram cahaya malam, Bu Rina bisa melihat pakaian yang dikenakan pemuda itu sangat kotor, penuh noda tanah, dan robekan di beberapa bagian. Wajahnya yang tampak aslinya bersih dan tampan, kini sangat pucat seperti kekurangan darah. Yang paling membuat Bu Rina bergidik adalah guratan luka lecet yang cukup dalam di dahi pemuda itu, dengan darah kering yang telah mengeras di sekitar pelipisnya. Pemuda itu tampak berusia sekitar 23 tahun, usia yang sama dengan mendiang anak laki-laki Bu Rina, yang telah tiada bertahun-tahun lalu. Melihat pemuda itu sedikit bergerak dan melenguh lirih, Bu Rina langsung berlutut di tanah yang lembab. Ia meletakkan keranjang bambunya begitu saja. Tolong nak, kamu bisa dengar ibu? Suara Bu Rina bergetar penuh kecemasan. Tangan keriputnya yang kasar perlahan menyentuh pundak pemuda itu, menggoyang-goyangnya pelan. Pemuda itu membuka matanya. Kelopak mata itu terasa sangat berat. Namun, begitu sepasang manik matanya terbuka, Bu Rina tidak melihat kilatan tajam atau kesadaran biasa. Tatapan pemuda itu kosong, layaknya sumur tua yang dalam dan hampa. Ia melihat ke arah Bu Rina, lalu beralih menatap langit malam. Kemudian memandangi tangannya sendiri dengan dahi berkerut dalam. Aku, di mana? Suara pemuda itu parau, nyaris berbisik. Ia mencoba menggerakkan tubuhnya untuk duduk, tetapi rasa sakit di kepalanya langsung menyerang. Ia memegangi dahinya yang terluka, meringis menahan pening yang luar biasa. Kamu di pinggir jalan desa, nak. Kamu terluka. Apa yang terjadi? Siapa namamu? Rumahmu di mana? Tanya Bu Rina bertubi-tubi, didorong oleh rasa khawatir yang mendalam. Pemuda itu terdiam. Ia memejamkan mata rapat-rapat, mencoba menggali sesuatu dari dalam kepalanya. Namun, semakin ia mencoba mengingat, kepalanya justru terasa seolah dihantam oleh palu besar. Kosong. Tidak ada nama, tidak ada wajah, tidak ada satupun memori tentang rumah, ayah, ibu, atau masa lalunya. Dunianya runtuh menjadi selembar kertas putih yang bersih dari tinta. Aku tidak tahu, gumam pemuda itu. Mulai panik. Napasnya memburu, matanya bergerak liar menatap sekeliling yang asing. Nama saya? Siapa nama saya? Di mana rumah saya? Kenapa saya ada di sini?
Suaranya meninggi, dipenuhi rasa frustrasi dan ketakutan yang mencekam. Ia mengalami amnesia total. Mengingat namanya sendiri pun ia tidak mampu. Melihat kepanikan yang luar biasa dari pemuda asing itu, ego Burina luruh. Rasa iba yang begitu besar merayap di dadanya. Tempat ini sangat sepi, jauh dari pemukiman warga, dan malam kian larut. Jika ia meninggalkan pemuda yang sedang linglung dan terluka ini sendirian, entah apa yang akan terjadi padanya. Dinginnya angin malam atau gigitan binatang liar bisa saja mengancam nyawanya. Burina menggenggam tangan pemuda itu, menyalurkan kehangatan seorang ibu yang telah lama hilang. "Sudah, Nak, sudah. Jangan dipaksa berpikir dulu. Tenang," ucap Burina lembut, menenangkan badai di dalam kepala pemuda itu. Pemuda itu menatap tangan keriput yang menggenggamnya. Perlahan napasnya kembali teratur. Kelembutan suara Burina entah bagaimana memberikan rasa aman yang instan di hatinya yang sedang kalut. "Ibu tidak tega meninggalkanmu di sini sendirian. Rumah ibu tidak jauh dari sini. Meskipun hanya rumah papan yang sempit, setidaknya kamu bisa berlindung dari angin malam dan mengobati lukamu. Mau ikut ibu pulang?" Pemuda itu menatap Burina dalam-dalam. Di dalam kepalanya yang kosong, wanita tua di hadapannya ini adalah satu-satunya jangkar yang membuatnya tidak hanyut dalam ketakutan. Ia mengangguk pelan sebagai jawaban. Dengan susah payah, Burina membantu pemuda itu berdiri. Tubuh pemuda itu tinggi dan tegap, membuat Burina harus mengerahkan seluruh tenaga tuanya untuk memapahnya. Setelah memanggul kembali keranjang kerupuknya di satu sisi, dan merangkul pundak sang pemuda di sisi lain, Burina mulai berjalan pelan menuju rumahnya. Di bawah saksi bisu rembulan malam itu, Burina memutuskan sesuatu dalam hatinya. Karena pemuda ini tidak memiliki nama, dan demi memudahkan mereka berkomunikasi, ia memilih sebuah nama yang terdengar kokoh. "Mulai malam ini, sementara waktu, ibu akan memanggilmu Arga," bisik Burina di sela langkah mereka. Pemuda itu, yang kini bernama Arga, hanya diam menerima takdir barunya, berjalan tertatih menembus kegelapan menuju sebuah gubuk kayu sederhana yang akan mengubah jalan hidupnya selamanya. Fajar menyingsing di ufuk timur desa Sukamaju, membawa semburat warna keemasan yang perlahan mengusir sisa dinginnya malam. Di dalam gubuk kayu sederhana berlantai tanah milik Burina, aroma gurih dari adonan kerupuk yang sedang dikukus mulai memenuhi ruangan, menembus celah-celah dinding papan yang renggang. Kehidupan baru telah dimulai, dan bagi pemuda yang kini menyandang nama Arga, pagi ini adalah lembaran bersih pertama yang harus ia jalani tanpa selembar pun catatan masa lalu. Arga terbangun di atas dipan bambu beralaskan tikar pandan yang sudah usang. Kepalanya masih menyisakan rasa pening yang berdenyut, tetapi luka di dahinya telah dibersihkan dan dibalut dengan kain bersih oleh Burina semalam. Ia menatap langit-langit gubuk, mencoba mencari tahu siapakah dirinya yang sebenarnya sebelum terdampar di tempat ini. Namun, nihil. Yang ada hanya kekosongan yang sunyi. Saat Arga melangkah keluar dari kamar kecilnya, ia mendapati Burina sedang sibuk di dapur daruratnya. Wanita tua itu sedang mengangkat nampan-nampan bambu berisi kerupuk mentah yang siap untuk dijemur di pekarangan rumah. Tubuh ringkihnya tampak kepayahan menopang beban berat tersebut. Melihat hal itu, ada sesuatu yang tergerak di dalam diri Arga. Tanpa banyak bicara, ia segera melangkah maju dan mengambil alih nampan besar itu dari tangan Burina. "Biar saya saja, Bu," ucap Arga lembut namun tegas. Burina sempat terkejut, namun kemudian senyum tulus mengembang di wajah keriputnya. Arga, kamu sudah bangun, Le? Kepalamu masih sakit? Jangan dipaksakan kerja dulu. Kamu harus banyak istirahat. Saya sudah jauh lebih baik, Bu. Mengangkat ini sama sekali tidak berat, jawab Arga sambil tersenyum tipis. Tubuhnya yang tegap dan kekar seolah bergerak dengan sendirinya, memiliki kekuatan fisik yang jauh melampaui perkiraan orang biasa. Dengan cekatan, ia menjemur barisan kerupuk itu di bawah terik matahari pagi, memastikan setiap keping mendapatkan ruang yang cukup agar kering merata. Hari-hari berikutnya berlalu dengan ritme yang baru bagi gubuk sederhana itu. Arga menolak untuk berdiam diri dan menjadi beban. Ia bersikeras membantu Burina dalam setiap proses pembuatan kerupuk, mulai dari mengaduk adonan tepung, mengukus, mengiris tipis-tipis dengan pisau tradisional,
hingga membungkus kerupuk yang telah digoreng ke dalam kantong-kantong plastik benar. Bu Rina tertegun melihat cara kerja Arga. Meskipun pemuda itu mengaku tidak ingat apa-apa, tangan dan gerakannya sangat teratur, rapi, dan cepat beradaptasi. Arga tidak pernah mengeluh sedikit pun tentang panasnya hawa dapur atau kasarnya jelaga yang mengotori pakaiannya yang kini meminjam baju-baju peninggalan almarhum anak Bu Rina. Setelah semua kerupuk siap dipasarkan, tiba waktunya untuk menjajakannya dari kampung ke kampung. Awalnya, Bu Rina melarang Arga ikut karena takut pemuda itu kelelahan atau bingung menghadapi orang asing. Namun, Arga bersikeras. Ia memanggul keranjang bambu besar itu di pundaknya yang kokoh, menggantikan peran Bu Rina yang biasanya harus membungkuk menahan beban sepanjang hari. Kehadiran Arga di jalanan desa segera menarik perhatian. Dengan wajahnya yang bersih, perawakan tinggi tegap, serta tutur kata yang sangat sopan dan ramah, ia menjadi daya tarik tersendiri bagi warga desa, terutama para ibu-ibu rumah tangga. "Kerupuknya, Ibu, masih renyah dan baru digoreng pagi ini," sapa Arga dengan senyuman hangat yang tulus setiap kali melewati depan rumah warga. Suaranya yang berat dan tertata rapi, entah bagaimana terdengar sangat menenangkan dan berwibawa. Mas Arga, waduh, pagi-pagi sudah rajin sekali membantu Bu Rina," seru Bu Titin, salah seorang pelanggan, sambil setengah terpesona melihat kesopanan pemuda itu. "Beli 5 bungkus, Mas. Biasanya cuma beli 2, tapi karena Mas Arga yang jual, saya borong agak banyak." Kejadian serupa berulang di setiap sudut kampung yang mereka datangi. Berkat kepribadian Arga yang menyenangkan dan cara komunikasinya yang sangat menghargai pembeli, dagangan kerupuk Bu Rina yang biasanya baru habis menjelang maghrib, kini sudah ludes terjual bahkan sebelum matahari mencapai puncaknya di atas kepala. Bu Rina berjalan di samping Arga dengan perasaan yang membuncah. Sambil menggenggam kantong plastik berisi uang recehan hasil jualan hari itu yang jauh lebih tebal dari biasanya, air mata wanita tua itu hampir menetes. Bukan hanya karena uang yang terkumpul, melainkan karena rasa syukur yang teramat dalam. Rumahnya yang selama bertahun-tahun sepi dan dingin seperti kuburan, kini kembali hangat oleh tawa dan kehadiran seorang pemuda yang menganggapnya sebagai pelindung. Di bawah naungan pohon rindang di pinggir jalan, saat mereka beristirahat sejenak melepaskan lelah, Bu Rina menatap Arga yang sedang menyeka keringat di lehernya. "Arga, terima kasih ya, Le. Sejak ada kamu, hidup ibu jadi jauh lebih ringan," bisik Bu Rina dengan suara bergetar penuh haru. Arga menoleh, lalu menggenggam jemari kasar Bu Rina dengan kedua tangannya. "Ibu yang sudah menyelamatkan nyawa saya di pinggir jalan malam itu. Ini tidak ada apa-apanya dibanding kebaikan ibu yang mau menerima orang asing tanpa identitas seperti saya." Dalam keheningan siang itu, seutas ikatan batin yang kuat telah terjalin tanpa perlu ikatan darah. Arga mungkin kehilangan seluruh masa lalunya, tetapi di dalam gubuk kayu beraroma kerupuk itu, ia telah menemukan sebuah rumah, harapan baru, dan seorang nenek yang menyayanginya dengan ketulusan yang tiada tara. Desa Sukamaju bukanlah tempat yang sering kedatangan keajaiban. Kehidupan di sana berputar dalam rutinitas yang monoton. Bertani, berdagang kecil-kecilan, dan mengeluhkan fasilitas seadanya. Namun, kehadiran pemuda amnesia bernama Arga perlahan mulai mengusik ketenangan yang biasa itu. Arga bukan sekadar pemuda tampan yang rajin membantu Bu Rina. Ia menyimpan sesuatu di balik kepalanya yang kosong. Sebuah bakat alami yang terlalu besar untuk ukuran gubuk kayu berdinding papan. Sore itu, suasana di penggilingan padi milik Pak Joko tampak tegang. Mesin diesel tua yang menjadi urat nadi perekonomian warga desa mati total. Beberapa pria dewasa, termasuk Rudi, seorang pemuda lokal yang terkenal keras kepala, sudah berjam-jam mengotak-atik mesin tersebut. Tubuh mereka bermandikan peluh dan oli hitam, namun mesin itu tetap membisu. Pak Joko hanya bisa memegangi kepalanya, membayangkan kerugian besar jika padi-padi warga gagal digiling hari ini. Arga, yang kebetulan lewat setelah mengantarkan pesanan kerupuk Bu Rina, berhenti di depan kilang padi. Ia menatap kerumunan itu, lalu pandangannya terkunci pada rangkaian mesin yang telanjang. Sesuatu yang aneh terjadi di dalam benaknya. Matanya tidak lagi melihat sekadar besi tua yang kotor. Ia melihat skema, diagram,
dan alur mekanis yang rumit mengalir di kepala layaknya sebuah simulasi digital. Tanpa sadar, Arga melangkah mendekat. "Boleh saya lihat?" tanyanya sopan. Rudi menoleh, mendengus meremehkan. "Jangan sok tahu orang asing. Ini mesin buatan Jepang, rumit. Mekanik kota saja kadang menyerah, apalagi kamu yang ingatan saja tidak punya." Arga tidak mendebat. Ia hanya tersenyum tipis, berlutut di depan mesin, dan meminta sebuah kunci pas dari tangan Pak Joko yang pasrah. Dengan gerakan yang sangat presisi dan efisien, seolah ia telah melakukannya ribuan kali di laboratorium canggih, jemari Arga melepas beberapa baut, membersihkan katup karburator yang tersumbat, dan menyetel ulang celah busi dengan perkiraan yang luar biasa akurat. Hanya dalam waktu kurang dari 10 menit, Arga berdiri dan menarik tali pengungkit diesel. Mesin itu langsung menderu hidup, stabil, dan terdengar lebih halus dari biasanya. Pak Joko terperangah, sementara warga yang menonton bersorak kagum. Rudi hanya bisa berdiri terpaku, menatap Arga dengan perasaan dongkol dan iri yang mulai memercik di dadanya. Kejutan dari Arga tidak berhenti di situ. Beberapa hari kemudian, ia melihat Pak Hasan, pemilik warung kelontong terbesar di desa, sedang murung meratapi pembukuan usahanya. Arga yang mampir untuk menitipkan kerupuk, melirik sekilas ke arah catatan keuangan yang berantakan. Menggunakan selembar kertas kosong, Arga dengan cepat membuatkan bagan manajemen stok barang yang sederhana, namun sangat sistematis. Ia juga menyarankan Bu Rina untuk mengubah strategi harga kerupuk grosir, serta membantu menata ulang tata letak barang di warung Pak Hasan, agar produk yang paling dicari pembeli berada di posisi yang paling mudah terlihat. "Arga, ini luar biasa. Omzet warungku naik 2 kali lipat sejak mengikuti caramu," seru Pak Hasan kagum di sebuah sore. Bahkan dalam rapat desa yang membahas saluran irigasi yang tersumbat dan selalu memicu banjir, Arga yang duduk di barisan belakang memberikan solusi logis tentang distribusi debit air berdasarkan elevasi tanah. Kemampuan analisis dan kepemimpinan intuitifnya membuat kepala desa berdecak kagum. Namun, kecerdasan yang terlalu mencolok ini mulai mengundang riak yang berbeda. Rudi, yang merasa posisinya sebagai pemuda paling berpengaruh di desa mulai tersisih, mulai menyebarkan desas-desus miring. Kasak kusuk itu sampai ke telinga Surya, seorang pria paruh baya bertubuh tambun dengan tatapan licik yang mengelola koperasi di kecamatan sebelah. Surya mulai mengamati Arga dari kejauhan, merasa ada yang tidak beres sekaligus menarik dari pemuda itu. Di balik semua kekaguman warga, Arga justru didera siksaan batin yang hebat. Setiap kali ia menyelesaikan masalah mekanis atau menganalisis data, kepalanya akan berdenyut sangat kencang. Kilasan-kilasan gambar asing mendadak melintas di benaknya seperti proyektor rusak. Siluet gedung-gedung tinggi bercermin kaca yang menembus awan, deretan mobil mewah yang mengkilap, ruang rapat formal yang sunyi, dan bayangan seorang pria tua berambut putih yang menatapnya dengan tatapan penuh kasih sekaligus kesedihan. Malamnya, Arga duduk di ambang pintu gubuk Bu Rina, memegangi kepalanya yang masih menyisakan rasa nyeri. Bu Rina mendekat, membawakan secangkir teh hangat dan mengusap pundak pemuda itu dengan penuh kelembutan. "Jangan terlalu dipaksa, Le. Siapapun kamu di masa lalu bagi ibu, kamu adalah Arga yang baik yang dikirim Gusti Allah untuk menemani masa tua ibu," bisik Bu Rina menenangkan. Arga menatap wanita tua itu, merasakan kehangatan yang tulus meredakan badai di kepalanya. Ia tahu dirinya tidak cocok berada di desa ini. Ia tahu ada misteri besar yang mengalir di darahnya. Namun untuk saat ini, di bawah langit malam desa Sukamaju, Arga memilih mengunci rapat identitas misteriusnya demi menjaga kedamaian di gubuk penuh aroma kerupuk ini. Matahari siang itu bersinar terik di atas desa Sukamaju, membakar aspal jalanan dan mengeringkan debu-debu di pekarangan. Untuk menyegarkan diri dari hawa panas yang menyengat, anak-anak desa biasanya berkumpul di pinggiran sungai Brantas yang mengalir di ujung kampung. Sungai itu biasanya tenang, namun curah hujan tinggi di daerah pegunungan semalam telah mengubah debit airnya menjadi lebih tinggi dan berarus deras, menyembunyikan pusaran air berbahaya di balik permukaannya yang keruh. Tak jauh dari jembatan bambu, Arga sedang membantu Bu Rina mencuci beberapa ember besar bekas adonan kerupuk.
Tangannya yang tegap bergerak lincah, menggosok sisa sifat tepung yang mengering. Sesekali ia menyeka keringat di dahinya, menikmati angin sepoi-sepoi yang berembus di sekitar bantaran sungai. Namun, kedamaian siang itu mendadak pecah oleh jeritan histeris dari arah hulu. "Tolong! Tolong! Boni hanyut! Tolong!" Arga langsung menegakkan tubuhnya. Di tengah sungai yang bergolak, ia melihat sepasang tangan kecil melambai-lambai dengan panik. Kepala seorang anak laki-laki berusia sekitar 8 tahun muncul dan tenggelam bergantian, terseret oleh arus deras yang membawanya menuju bagian sungai yang lebih dalam dan penuh batu cadas. Di pinggiran, anak-anak lain hanya bisa menangis dan berteriak ketakutan, tidak berani berbuat apa-apa. Beberapa warga yang berada di dekat sawah berlarian menuju tepi sungai, termasuk Rudi yang kebetulan sedang nongkrong di dekat jembatan. Namun, melihat ganasnya arus siang itu, Rudi dan warga lainnya ragu-ragu. Melompat ke dalam sungai dalam kondisi seperti itu, sama saja dengan menyerahkan nyawa. Tanpa membuang waktu 1 detik pun untuk berpikir, Arga berlari kencang. Ia melepaskan kaos lusuhnya sambil terus melaju. Lalu dengan satu lompatan epik, ia terjun bebas ke dalam air yang bergemuruh. Tubuh Arga tenggelam dalam gulungan air keruh. Burina yang melihat hal itu langsung menjerit histeris, memegangi dadanya dengan wajah pucat pasi. "Arga, Gusti Allah, selamatkan cucuku." Bagi orang biasa, arus tersebut akan langsung menggulung dan menenggelamkan mereka. Namun, di dalam air, tubuh Arga kembali menunjukkan reaksi intuitif yang luar biasa. Otot-ototnya menegang dengan sinkronisasi yang sempurna. Ia mulai berenang dengan teknik freestyle tingkat tinggi, sebuah teknik yang hanya dikuasai oleh atlet profesional atau orang-orang kelas atas yang mendapatkan pelatihan renang privat sejak kecil. Tangannya membelah air dengan bertenaga, kakinya menendang dengan ritme yang konstan, melawan arus deras dengan presisi yang menakjubkan. Dalam hitungan momen yang menegangkan, Arga berhasil menjangkau tubuh Boni yang mulai kehabisan napas. Dengan satu tangan yang kuat, ia mendekap dada anak itu, menjaga agar kepala si anak tetap berada di atas permukaan air. Menggunakan tangan satunya dan kekuatan kakinya, Arga berenang miring menuju tepian yang lebih dangkal. Warga desa menahan napas menyaksikan aksi penyelamatan yang menegangkan itu. Ketika tangan Arga akhirnya berhasil menggapai akar pohon besar di tepi sungai, beberapa warga langsung menjulurkan galah dan membantu menarik mereka berdua ke daratan. Boni terbatuk-batuk memuntahkan air sungai, namun ia selamat dan segera didekap oleh ibunya yang baru saja tiba sambil menangis histeris. Sementara itu, Arga duduk terengah-engah di atas rerumputan, dadanya naik turun mengatur napas yang memburu. "Luar biasa, Arga, kamu benar-benar pahlawan," seru Pak Hasan yang ikut menolong, menepuk pundak Arga dengan bangga. Warga desa riuh memberikan pujian, menatap Arga dengan pandangan penuh rasa hormat dan kekaguman yang semakin tebal. Namun, di sudut kerumunan, Rudi berdiri dengan rahang mengeras dan kepalan tangan yang bergetar. Rasa irinya kini telah bermutasi menjadi kebencian yang mendalam. Kehadiran Arga telah merenggut semua perhatian warga desa darinya. Yang lebih membuatnya muak adalah kenyataan bahwa pemuda amnesia itu memiliki kemampuan yang terlalu sempurna untuk seorang gelandangan. Rudi berbalik, meninggalkan kerumunan dengan langkah gusar. Ia berjalan menuju warung kopi di perbatasan desa, tempat di mana Surya, pria licik dari kecamatan sebelah, biasa menghabiskan waktu. Rudi menggebrak meja di depan Surya yang sedang merokok. "Kang Surya, kita tidak bisa membiarkan orang asing itu terus-menerus bertingkah seperti pahlawan di desa ini. Caranya berenang tadi, itu bukan cara orang kampung. Dia pasti menyembunyikan sesuatu. Bisa jadi dia buronan polisi atau penjahat kota yang sedang bersembunyi." Provokasi Rudi, matanya menyala penuh dendam. Surya mengembuskan asap rokoknya perlahan, matanya yang sipit menyipit penuh intrik. Mendengar cerita Rudi tentang kemampuan mekanik, bisnis, dan sekarang kemampuan fisik Arga yang luar biasa, naluri culas Surya menangkap sebuah sinyal yang sangat kuat. Pemuda yang tinggal bersama Burina itu jelas bukan orang sembarangan. Dan di mana ada misteri kelas atas, di situ pasti ada keuntungan besar yang menanti. "Tenang, Rudi," bisik Surya dengan senyum sinis yang mengerikan. "Kalau dia memang macan yang sedang menyamar jadi kucing,
Kita hanya perlu mencari tahu siapa pemilik aslinya. Dan percayalah, informasi itu akan berharga sangat mahal. Gedung pencakar langit yang menjulang tinggi di pusat ibu kota berdiri dengan megah, memantulkan kilau cahaya matahari pada dinding-dinding kacanya. Di lantai paling atas, di dalam sebuah ruang kerja yang luas dan mewah, suasana justru terasa begitu kontras. Ruangan itu sunyi, dingin, dan diliputi oleh kabut kesedihan yang mendalam. Tak ada kemewahan yang mampu menghibur hati penghuninya. Di balik meja kerja besar dari kayu jati berukir, seorang pria tua berambut putih keperakan sedang duduk terpaku. Ia adalah Hendra Wijaya, pemilik tunggal Wijaya Group, salah satu imperium bisnis terbesar di negeri ini. Guratan-guratan di wajahnya bukan hanya penanda usia yang telah senja, melainkan jejak-jejak duka yang mendalam. Tangan tuanya yang sedikit bergetar memandangi sebuah foto dalam bingkai perak. Di dalam foto itu, seorang pemuda berusia 23 tahun tersenyum lepas dengan setelan jas formal. Arga Wijaya, cucu tunggal sekaligus pewaris tunggal dari seluruh kekayaannya. Sudah berbulan-bulan sejak malam jahanam itu, ketika mobil yang dikendarai Arga tergelincir di jalanan pegunungan yang licin dan jatuh ke dalam jurang. Bangkai mobil ditemukan terbakar habis, namun jasad Arga tidak pernah ada di sana. Sejak hari itu, hidup Hendra runtuh. Harta yang berlimpah tak lagi memiliki arti jika tidak ada tempat untuk meneruskannya. "Di mana kamu, Le? Kakek tidak akan pernah berhenti mencarimu," bisik Hendra. Air matanya menetes membasahi kaca bingkai foto. Detektif swasta terbaik telah dikerahkan. Sayembara bernilai miliaran rupiah telah disebarkan ke pelosok negeri, namun hasilnya tetap nihil. Arga lenyap seperti ditelan bumi. Sementara itu, ratusan kilometer dari gemerlap ibu kota, Surya sedang duduk di dalam ruang kerjanya yang pengap di kantor koperasi kecamatan, tak jauh dari desa Sukamaju. Di hadapannya, sebuah komputer tabung tua menyala, menampilkan laman pencarian internet yang lambat. Surya, yang didorong oleh rasa penasaran setelah mendengar laporan dari Rudi, sedang mencari berita-berita lama tentang orang hilang yang memiliki ciri-ciri seperti Arga. Jarinya yang gemuk terus menggulirkan tetikus, hingga gerakannya mendadak terhenti. Matanya yang sipit langsung melebar sempurna ketika sebuah artikel berita bisnis dari beberapa bulan lalu muncul di layar. Pewaris tunggal Wijaya Group hilang setelah kecelakaan tragis di jalur pegunungan selatan. Di bawah judul tersebut, terpampang sebuah foto besar. Jantung Surya serasa berhenti berdetak. Meskipun pemuda di foto itu berpakaian sangat rapi dengan rambut tertata klimis, Surya mengenali setiap gurat wajahnya. Struktur rahang itu, tatapan mata itu, dan hidung mancung itu tidak salah lagi. Dia, si amnesia di rumah Burina itu, ternyata Arga Wijaya. Gumam Surya. Suaranya bergetar hebat antara syok dan kegembiraan yang meledak-ledak. Surya bangkit dari kursinya, berjalan mondar-mandir di dalam ruangan dengan napas memburu. Otak liciknya langsung bekerja dengan kecepatan penuh. Di dalam artikel itu disebutkan bahwa keluarga Wijaya menyediakan hadiah luar biasa besar bagi siapa saja yang bisa memberikan informasi valid mengenai keberadaan sang pewaris. Keserakahan yang pekat seketika menyelimuti benak Surya. Baginya, Arga bukan lagi seorang pemuda malang yang kehilangan ingatan, melainkan seonggok emas berjalan yang jatuh dari langit langsung ke hadapannya. Uang miliaran rupiah, bisik Surya dengan seringai mengerikan yang tersungging di bibirnya. Namun Surya tidak ingin bertindak ceroboh. Jika ia langsung melaporkannya sekarang, ia mungkin hanya akan mendapatkan uang hadiah standar dari sayembara. Surya menginginkan lebih. Ia berniat mendekati Arga terlebih dahulu, berpura-pura menjadi penolong yang baik hati, dan mengontrol pemuda itu sebelum menjual informasinya kepada sang konglomerat di kota demi keuntungan yang jauh lebih besar. Dengan senyum culas yang terus menghiasi wajahnya, Surya mengambil jaketnya dan melangkah keluar. Rencana busuk telah matang di kepalanya, dan desa Sukamaju akan menjadi panggung di mana ia akan menjerat sang pangeran kota yang sedang terlupa. Malam kian merambat pekat di desa Sukamaju. Di dalam gubuk papan yang diterangi lampu bohlam kuning yang remang-remang, Burina sedang duduk di atas tikar sambil memegang sebuah tas kain tua. Tas itu adalah satu-satunya barang yang melekat pada tubuh Arga
saat Burina menemukannya terkapar di bawah pohon beringin berbulan-bulan lalu. Kondisinya mengenaskan. Kainnya yang tebal kini dipenuhi noda tanah kering, minyak, dan ada robekan besar di bagian bawah akibat tergesek batuan tajam saat kecelakaan. "Arga, kemari, Le," panggil Burina lembut, memecah keheningan malam. Arga yang baru saja selesai membersihkan diri di kamar mandi belakang, melangkah mendekat. Ia mengenakan kaos oblong longgar dan sarung. Ia duduk bersila di hadapan Burina, menatap tas kain yang sudah kehilangan warna aslinya itu. "Ada apa, Bu?" tanya Arga. "Ini, tasmu robek besar di bagian bawahnya. Kalau tidak dijahit, nanti kalau kamu pakai untuk membawa barang, semuanya bisa jatuh. Ibu mau menjahitnya sekarang, tapi kainnya tebal sekali. Tolong bantu ibu pegangi ujungnya ya, biar jarum ibu bisa masuk," kata Burina sambil tersenyum, menyodorkan jarum kasur dan benang nilon hitam. Arga mengangguk. Ia menerima tas itu dan mulai memosisikan jarinya untuk meregangkan bagian kain yang robek. Namun, saat jemarinya menyentuh lapisan dalam kain penyekat tas, dahi Arga mendadak berkerut. Instingnya yang tajam menangkap sesuatu yang tidak biasa. Kain pelapis bagian dalam tas itu terasa jauh lebih kaku dan tebal daripada bagian lainnya, seolah ada lapisan ganda yang sengaja dibuat dengan sangat rapi. "Tunggu sebentar, Bu," seru Arga, menahan tangan Burina yang hendak menusukkan jarum. "Ada apa, Le?" "Ada yang aneh dengan lapisan dalam tas ini. Seperti ada sesuatu yang disembunyikan di dalamnya." Didorong rasa penasaran yang membuncah, Arga meraba lebih teliti. Menggunakan ujung kuku ibu jarinya, ia perlahan meraba jalur jahitan di sudut paling dalam tas. Jahitan itu sangat rapi dan rapat. Menggunakan benang khusus yang senada dengan warna kain, membuatnya nyaris tidak terlihat jika tidak diperiksa dengan sengaja. Ini bukan jahitan pabrik. Ini adalah jahitan manual yang dibuat dengan terburu-buru namun penuh kehati-hatian. Arga menarik napas dalam-dalam. "Bu, boleh saya pinjam silet atau pisau kecil?" Burina yang mulai ketularan tegang, segera mengambilkan sebilah silet kecil dari dalam kotak jahitannya. Dengan gerakan tangan yang sangat hati-hati dan presisi, seolah takut merusak apa yang ada di dalam, Arga menyayat satu persatu benang hitam yang mengunci kompartemen rahasia tersebut. Ketika jahitan itu akhirnya terbuka sepenuhnya, Arga merogohkan tangannya ke dalam celah sempit itu. Jemarinya menyentuh benda keras bertekstur logam yang dingin. Ia menarik tangannya keluar. 2 buah benda jatuh di atas tikar pandan. Benda pertama adalah sebuah kunci perak berukuran kecil, namun memiliki desain yang sangat rumit dan mewah, lengkap dengan ukiran logo berbentuk huruf W yang elegan di ujungnya. Benda kedua, yang membuat napas Burina tercekat, adalah sebuah jam tangan mekanik berbalut emas putih dan kristal safir, yang berkilau mewah, bahkan di bawah cahaya bohlam gubuk yang redup. Jam tangan itu tampak sangat kontras dengan kemiskinan yang mengelilingi mereka. "Gusti Allah, benda apa ini, Arga?" "Ini pasti mahal sekali," bisik Burina dengan mata membelalak, tidak berani menyentuh jam tangan tersebut. Arga terpaku. Ia mengambil jam tangan itu dengan tangan yang gemetar hebat. Jam itu terasa sangat familiar di kulitnya, seolah benda itu pernah menjadi bagian dari dirinya setiap hari. Dengan perlahan, ia membalikkan bodi jam tangan tersebut untuk melihat bagian belakangnya. Di atas permukaan logam emas putih yang halus, terdapat sebuah ukiran kalimat pendek yang digrafir dengan sangat rapi. "Untuk Arga dari kakek Hendra." Begitu matanya membaca barisan kalimat tersebut, sebuah hantaman gelombang tak kasat mata seolah menghantam tempurung kepala Arga dengan kekuatan penuh. Rasa sakit yang teramat sangat, jauh lebih hebat dari sebelum-sebelumnya, mendadak meledak di dalam kepalanya. Arga memegangi kepalanya dengan kedua tangan, menjatuhkan jam tangan itu kembali ke tikar. Matanya terpejam rapat, dan di balik kegelapan itu, rentetan gambar masa lalu berputar dengan kecepatan tinggi layaknya badai yang mengamuk. Ia melihat kilatan lampu sorot mobil yang menembus kabut malam, suara derit ban yang bergesek tajam dengan aspal, jeritan panik dirinya sendiri, dan hantaman keras yang membuat tubuhnya terlempar. Namun, di antara semua kekacauan itu, muncul satu wajah yang sangat jelas.
Seorang pria tua berambut putih keperakan yang sedang tersenyum bangga padanya, memanggil namanya dengan suara parau yang penuh kasih. Arga, Arga Wijaya. Suara itu menggema di dalam kepalanya, berulang-ulang seperti gema di dalam gua yang sunyi. Arga, kamu kenapa, Le? Istighfar, nak. Jerit Purina panik melihat pemuda itu mengerang kesakitan, dengan keringat dingin yang mulai membanjiri pelipisnya. Arga membuka matanya, napasnya memburu, tersengal-sengal seolah baru saja muncul dari permukaan air setelah tenggelam lama. Tatapan matanya yang tadi kosong, kini mulai menampakkan secercah cahaya kesadaran yang mendalam. Kebingungan berbulan-bulan itu mulai menemukan titik terang. Ia menatap Purina dengan tatapan yang bergetar hebat. Nama lengkap saya adalah Arga Wijaya. Bisik Arga. Suaranya tercekat di tenggorokan, dipenuhi luapan emosi yang tak terbendung. Penemuan dua benda berharga yang sengaja ia sembunyikan sebelum kecelakaan itu, kini telah membuka gerbang pertama menuju jati dirinya yang sebenarnya yang sempat hilang. Pagi hari di Desa Sukamaju membawa udara yang sejuk, namun di dalam benak Arga, kedamaian itu telah terusik. Sejak penemuan jam tangan dan kunci perak semalam, sebuah nama terus berdengung di kepalanya. Arga Wijaya. Meski ingatan utuhnya belum kembali sepenuhnya, potongan-potongan teka-teki itu mulai menyatu, menciptakan jarak yang tak kasat mata antara dirinya dan rutinitas desa yang biasa ia jalani. Hari itu, Arga sedang berjalan sendirian menyusuri jalan setapak di pinggir desa, setelah mengantarkan pesanan kerupuk terakhir ke warung terjauh. Di bahunya, keranjang bambu kosong itu terasa ringan, bertolak belakang dengan isi kepalanya yang terasa begitu berat dan penuh. Dari arah belakang, deru suara motor bebek yang dipaksa melaju kencang memecah sunyi. Motor itu berhenti tepat di samping Arga, menimbulkan kepulan debu tanah yang kering. Penunggangnya adalah Surya. Pria bertubuh tambun dari kecamatan sebelah itu turun dengan senyum yang terlalu lebar, senyum yang dipaksakan hingga membuat lipatan di pipinya tampak tidak alami. Mas Arga, kebetulan sekali kita ketemu di sini, sapa Surya. Suaranya dibuat seramah mungkin, seolah mereka adalah kawan lama yang akrab. Ia menepuk pundak Arga dengan akrab, namun matanya yang sipit bergerak liar, meneliti penampilan Arga dari ujung kepala hingga ujung kaki. Arga menghentikan langkahnya. Ia menurunkan keranjang bambu dari pundaknya dan menatap Surya dengan sopan, namun tetap waspada. Instingnya yang mulai pulih mendeteksi sesuatu yang tidak beres dari gerak-gerik pria di hadapannya ini. Selamat siang, Pak Surya. Ada yang bisa saya bantu? Surya tertawa renyah, sebuah tawa yang terdengar hambar di telinga Arga. Aduh, jangan panggil Pak. Panggil Kang Surya saja biar akrab. Gini, Mas Arga. Saya dengar dari orang-orang desa, Mas Arga ini sedang mengalami musibah lupa ingatan. Ya, kasihan sekali pemuda secerdas dan segagah Mas ini harus luntang-lantung di kampung orang. Arga hanya tersenyum tipis, tidak menanggapi lebih jauh. Keheningannya membuat Surya berdeham kecil, lalu memperbaiki posisi jaketnya. Sebenarnya, maksud saya menghentikan Mas Arga di sini karena saya punya kabar baik. Kabar yang sangat besar. Surya merendahkan suaranya, melangkah setapak lebih dekat dengan gestur tubuh, seolah sedang membagikan rahasia negara. Saya ini punya banyak kenalan di kota besar. Kemarin saya tidak sengaja melihat berkas orang hilang di kantor polisi kota, dan wajah di foto itu mirip sekali dengan Mas Arga. Sangat identik. Arga merasakan jantungnya berdesir. Mirip saya? Iya Mas, benar-benar kembar siam. Pemuda di foto itu adalah anak orang kaya, pewaris bisnis besar yang hilang karena kecelakaan. Surya meyakinkan dengan binar mata yang dipenuhi kilat keserakahan yang tertahan. Sebagai sesama manusia yang punya hati nurani, saya tidak tega melihat Mas Arga terus-menerus hidup susah di sini, jadi kuli kerupuk. Bagaimana kalau besok Mas Arga ikut saya ke kota? Saya punya rumah singgah yang aman di sana. Kita bisa selidiki ini pelan-pelan tanpa perlu membuat warga desa ini gempar. Bagaimana? Surya mengulurkan tangannya, mencoba menjerat Arga ke dalam perangkapnya. Dalam benak culas Surya,
Jika ia berhasil membawa Arga keluar dari desa Sukamaju dan menyembunyikannya di tempat yang ia kuasai, ia bisa dengan leluasa mendikte negosiasi dengan keluarga konglomerat Hendra Wijaya. Hadiah miliaran rupiah itu harus jatuh sepenuhnya ke tangannya, tanpa dibagi dengan siapapun. Namun Surya meremehkan pria yang ada di hadapannya. Meskipun Arga tidak ingat secara detail siapa dirinya, struktur berpikirnya yang logis, analitis, dan waspada, yang terbentuk dari tahun-tahun pelatihannya sebagai calon pemimpin korporasi, bekerja secara bawah sadar. Arga memperhatikan perubahan pupil mata Surya yang membesar saat membicarakan orang kaya, gerakan tangannya yang gelisah, dan ajakannya yang terkesan terburu-buru serta ingin memisahkannya dari desa secara sembunyi-sembunyi. Semua itu adalah indikator klasik dari sebuah penipuan. Arga menarik napas dalam-dalam, lalu menggelengkan kepalanya dengan tenang. Ia tidak menyambut uluran tangan Surya. "Terima kasih banyak atas kebaikan dan perhatian Kang Surya," ucap Arga. Suaranya terdengar sangat dewasa, tenang, dan memiliki penekanan yang membuat Surya tertegun. "Namun, saat ini ingatan saya belum pulih benar. Desa ini, dan terutama Burina, adalah tempat perlindungan saya. Saya tidak mungkin pergi begitu saja meninggalkan Burina tanpa kejelasan. Jika memang waktu itu tiba, saya yakin kebenaran akan menemukan jalannya sendiri ke desa ini." Senyum di wajah Surya mendadak membeku. Ia tidak menyangka akan mendapatkan penolakan sehalus namun setegas itu dari seorang pemuda yang dianggapnya sedang linglung. Rasa kesal dan frustrasi mulai merayap di dada Surya, membuat wajah tambunnya sempat berkedut sebelum ia berhasil menguasai diri kembali. "Ah, begitu ya? Sayang sekali," gumam Surya, memaksakan kembali senyum palsunya. "Tapi ya sudah, kalau Mas Arga belum siap, saya tidak memaksa. Tapi ingat ya, penawaran saya selalu terbuka." "Terima kasih, Kang. Saya permisi duluan. Burina sudah menunggu di rumah," kata Arga sopan. Ia kembali memanggul keranjang bambunya dan melangkah pergi, meninggalkan Surya yang berdiri terpaku di pinggir jalan. Surya menatap punggung Arga yang menjauh dengan pandangan yang perlahan berubah menjadi dingin dan penuh amarah. Ia meludah ke tanah dengan gusar. "Sialan, sok jual mahal. Kau pikir kau bisa lolos dariku?" Bisik Surya dengan gigi menggeretap. Keserakahan telah menutup akal sehatnya. Jika Arga tidak bisa diajak bekerja sama dengan cara halus, maka Surya akan menggunakan cara langsung. Ia akan menghubungi nomor darurat keluarga Wijaya malam ini juga, menjual informasi lokasi Arga, dan membiarkan orang-orang kota itu datang menjemput paksa sang pewaris, demi lembaran-lembaran uang yang sudah menari-nari di ruang mimpinya. Matahari sore menggantung rendah di ufuk barat, memancarkan semburat warna jingga yang hangat di atas atap-atap seng desa Sukamaju. Di warung kelontong milik Pak Hasan, suasana tampak agak lengang. Aroma kopi bubuk beradu dengan bau anyir sabun cuci dan cengkih dari rokok yang diisap beberapa warga yang duduk di bangku panjang bagian depan. Arga sedang berada di bagian dalam warung, membantu Pak Hasan merapikan tumpukan karung beras, dan menata ulang botol-botol kecap di rak kayu. Setelah penolakannya terhadap ajakan Surya kemarin, Arga merasa perlu menyibukkan diri. Kerja keras adalah satu-satunya cara yang ia ketahui untuk membungkam badai pertanyaan yang terus mengamuk di dalam kepalanya. "Arga, tolong ambilkan sisa barang di gudang belakang ya. Ada tumpukan kardus yang belum dibuka. Tolong dialasi kertas atau koran bekas bawahnya supaya tidak lembab," seru Pak Hasan dari balik meja kasir sambil menghitung uang kembalian. "Baik, Pak," jawab Arga cekatan. Arga melangkah ke area gudang yang sedikit remang dan berdebu. Di sudut ruangan, ia melihat sebuah kotak kayu besar yang berisi tumpukan majalah dan koran-koran lama milik Pak Hasan yang sudah tidak terbaca. Arga berjongkok, berniat mengambil beberapa lembar untuk dijadikan alas kardus sesuai perintah Pak Hasan. Ia menarik beberapa bundel majalah dari bagian tengah tumpukan. Majalah-majalah itu adalah majalah bisnis nasional terbitan beberapa bulan lalu yang sudah mulai menguning dan berdebu. Namun, saat Arga hendak merobek lembaran pertamanya, gerakannya mendadak terkunci. Seluruh sendi di tubuh Arga mendadak kaku. Matanya melebar, menatap lekat-lekat pada sampul depan sebuah majalah bisnis eksklusif yang ada di tangannya. Di atas kertas tebal yang mengkilap itu, terpampang sebuah foto potret berukuran besar. Di dalam foto, berdiri seorang pemuda berwajah tegas, berambut potongan rapi yang klimis,
dan mengenakan setelan jas buatan penjahit Italia yang sangat mahal dan elegan. Pemuda di foto itu sedang berdiri di dalam sebuah ruang rapat mewah, dengan latar belakang pemandangan gedung pencakar langit kota metropolitan melalui dinding kaca. Di atas foto tersebut tercetak sebuah judul besar dengan huruf kapital yang mencolok. Arga Wijaya, pewaris tunggal Wijaya Group dan masa depan korporasi raksasa. Jantung Arga bertalu-talu dengan sangat hebat, menghantam rongga dadanya seolah ingin melompat keluar. Tangannya yang memegang majalah itu bergetar begitu dahsyat, hingga kertasnya berkerisik memecah kesunyian gudang. Wajah itu, struktur rahang itu, sorot mata itu. Tidak salah lagi. Itu adalah wajah yang ia lihat setiap kali ia bercermin di atas permukaan air baskom di gubuk Burina. Itu adalah dirinya sendiri. Ini, aku. Bisik Arga. Suaranya parau, tercekat di tenggorokan oleh gelombang emosi yang luar biasa besar. Bersamaan dengan kesadaran itu, potongan-potongan ingatan yang selama ini berceceran di dalam kepalanya mendadak saling tarik-menarik dengan kekuatan penuh. Nama kakek Hendra, kunci perak, jam tangan mewah, kilasan ruang rapat, dan kecelakaan mobil di jalur pegunungan, semuanya bertubrukan, membentuk sebuah benang merah yang utuh. Ia bukan sekadar pemuda gelandangan yang malang. Ia adalah Arga Wijaya. Ia adalah orang yang dicari-cari oleh dunia yang jauh di luar sana. Air mata Arga menetes tanpa bisa dibendung, membasahi permukaan majalah tua yang berdebu itu. Rasa haru, syok, dan ketakutan bercampur aduk menjadi satu rasa yang menyesakkan dada. Di saat yang bersamaan, di sebuah bilik warung telepon dan internet di kecamatan sebelah, suasana tak kalah tegang. Surya sedang duduk di depan komputer, menggenggam telepon genggamnya dengan tangan yang basah oleh keringat dingin. Setelah penolakan Arga kemarin, keserakannya telah mencapai titik puncak. Ia tidak mau membuang waktu lagi. Dengan jari yang gemetar, Surya menekan sederet nomor darurat yang tertera dalam artikel sayembara pencarian Arga Wijaya yang ia temukan di internet. Telepon tersambung. Nada dering pertama, kedua, dan pada nada dering ketiga, sebuah suara bariton yang terdengar sangat formal dan dingin menjawab dari seberang sana. Halo, dengan Pusat Komando Informasi Wijaya Group. Ada yang bisa kami bantu? Surya menelan ludahnya dengan susah payah, mencoba meredam getaran dalam suaranya agar terdengar meyakinkan. Halo. Saya ingin melaporkan tentang sayembara pencarian cucu Pak Hendra Wijaya. Saya tahu di mana Arga Wijaya berada sekarang. Suasana di seberang telepon mendadak hening selama 2 detik. Sebelum suara itu kembali terdengar, kini dengan nada yang jauh lebih mendesak dan tajam. Apakah Anda yakin? Di mana posisi Anda sekarang? Tolong berikan detailnya. Surya tersenyum licik, sebuah seringai kemenangan yang menjijikan terkembang di wajah tambunnya. Uang miliaran rupiah seolah sudah berada di depan matanya. Dia ada di Desa Sukamaju, kecamatan seberang kota ini. Dia hidup menggunakan nama samaran dan tinggal di sebuah gubuk kayu bersama seorang nenek penjual kerupuk keliling bernama Burina. Datanglah membawa uang hadiahnya, dan saya akan menunjukkan tempatnya langsung. Surya menutup telepon dengan perasaan puas yang meledak-ledak. Ia tidak tahu bahwa di gudang warung Pak Hasan, Arga telah menemukan takdirnya sendiri. Roda nasib telah berputar lebih cepat dari yang dikira Surya, dan kedamaian Desa Sukamaju akan segera berakhir dalam hitungan jam. Pagi itu, Desa Sukamaju masih diselimuti kabut tipis yang turun dari perbukitan. Ayam-ayam jantan baru saja selesai berkokok, dan beberapa petani mulai melangkah menuju sawah dengan cangkul di pundak. Rutinitas yang damai dan lambat seperti biasa. Namun, kedamaian yang telah terjaga selama puluhan tahun itu mendadak pecah berkeping-keping ketika sebuah suara asing mulai terdengar dari kejauhan. Suara itu bukan deru traktor atau motor bebek warga yang batuk-batuk. Itu adalah suara raungan mesin-mesin bertenaga besar yang bergerak konvoi. Tak lama kemudian, mata warga desa terbelalak menyaksikan pemandangan yang belum pernah terjadi seumur hidup mereka. Iring-iringan 5 mobil SUV hitam berukuran besar, mengkilap, dan tampak sangat kokoh membelah jalanan desa yang sempit dan berbatu. Debu-debu tanah beterbangan tinggi di udara, tersapu oleh ban-ban besar mobil mewah tersebut. Di kaca depan setiap mobil, tertempel sebuah stiker logo huruf W perak yang sangat elegan. Logo yang sama dengan yang terukir di kunci rahasia milik Arga.
Konvoi mobil mewah itu berhenti tepat di halaman Balai Desa Sukamaju. Pintu-pintu mobil terbuka serempak. Dari dalamnya keluar belasan pria berbadan tegap dengan setelan jas hitam formal dan pandangan mata yang tajam, sangat kontras dengan lingkungan sekitar. Di antara kerumunan pria berjas itu, tampak Surya berjalan dengan dada membusung dan senyum pongah yang tak bisa disembunyikan. Ia merasa seperti seorang raja yang berhasil membawa pasukan penakluk. Kepala desa yang baru saja membuka pintu kantornya langsung keluar dengan wajah pucat. Gugup melihat kedatangan tamu-tamu asing yang tampak sangat berkuasa ini. "Selamat pagi, Pak Kepala Desa," ucap salah seorang pria berjas yang tampaknya adalah kepala tim pencari. Suaranya tegas, penuh wibawa khas orang kota besar. Tanpa membuang waktu, ia membentangkan sebuah papan pengumuman portabel yang berisi foto berukuran sangat besar. "Kami dari tim pencari Wijaya Group. Berdasarkan informasi yang kami terima, kami mencari pemuda di foto ini. Namanya Arga Wijaya. Apakah Anda pernah melihatnya di desa ini?" Beberapa warga yang mulai berkerumun di sekitar balai desa langsung menjulurkan leher, mencoba mengintip foto tersebut. Begitu mata mereka menangkap gambar di papan itu, kasak kusuk langsung pecah seperti lebah yang terusik. "Loh, ini kan Mas Arga?" seru Pak Hasan yang kebetulan lewat membawa belanjaan. "Iya, benar. Ini Arga yang tinggal di rumah Bu Rina, tukang kerupuk itu." "Astaga, Arga si amnesia itu ternyata orang kaya," sahut warga lainnya dengan mata membelalak tidak percaya. Rudi, yang berdiri di sudut kerumunan, langsung lemas. Jantungnya berdegup kencang oleh rasa takut yang mendadak menyerang. Pemuda asing yang selama ini ia ejek, ia maki sebagai gelandangan, dan ia cemburui karena ketampanannya, ternyata adalah seorang pangeran dari dinasti bisnis terbesar di negeri ini. Rudi melangkah mundur, mencoba bersembunyi di balik tubuh warga lain, takut jika perilakunya selama ini akan berbuntut panjang. Sementara itu, Surya melangkah maju dengan wajah penuh kemenangan. Ia menunjuk ke arah jalan setapak yang menuju ke ujung kampung. "Tuan-tuan, gubuk Bu Rina ada di sebelah sana, di dekat perbatasan sawah. Mari saya antar sekarang juga," seru Surya bersemangat, membayangkan pundi-pundi uang yang akan segera memenuhi rekeningnya. Kepala tim pencari mengangguk, memberikan instruksi lewat walkie-talkie kepada seluruh timnya. Konvoi mobil hitam itu kembali bergerak. Pelan namun pasti, menyusuri jalan tanah menuju gubuk bambu tempat sang pewaris tunggal menyembunyikan kejeniusannya dalam kesederhanaan. Udara desa Sukamaju mendadak terasa begitu tegang, menghitung detik-detik menjelang runtuhnya dinding rahasia yang selama ini melindungi kehidupan baru Arga. Deru mesin konvoi mobil hitam itu akhirnya berhenti tepat di pekarangan rumah papan Bu Rina yang gersang. Debu tebal berterbangan, menyelimuti jemuran kerupuk yang baru saja ditata rapi. Pintu-pintu mobil terbuka dengan hentakan serempak. Belasan pria berjas hitam segera keluar, membentuk barisan pagar betis yang ketat, menciptakan atmosfer ketegangan yang begitu mencekam di ujung desa yang biasanya sunyi itu. Bu Rina keluar dari ambang pintu dengan tubuh gemetar. Tangan tuanya yang memegang sebungkus plastik kerupuk mentah tampak bergetar hebat hingga plastik itu jatuh ke tanah. "Wonten menapa nggih, Pak? Ada apa ini?" tanyanya dengan suara lirih yang ketakutan. Dari arah belakang barisan pria berjas, Surya menyeruak maju dengan senyum pongah yang menjijikkan. "Bu Rina, hari kesengsaraanmu sudah berakhir. Gelandangan yang kamu tampung itu ternyata emas murni," seru Surya tanpa tahu malu. Tepat pada saat itu, Arga melangkah keluar dari dalam gubuk. Ia hanya mengenakan kaos oblong putih lusuh dan celana kain sederhana. Namun, begitu matanya menatap logo huruf W perak di kap mobil terdepan, seluruh tubuhnya menegang. Tatapan matanya yang tajam langsung mengunci kepala tim pencari yang melangkah maju ke arahnya. Kepala tim pencari itu seketika berhenti, matanya berkaca-kaca menatap Arga. Tanpa ragu, pria berwajah tegas itu langsung membungkukkan badannya sedalam 90 derajat di hadapan pemuda berpakaian lusuh tersebut. "Dan Arga, akhirnya kami menemukan Anda, Tuan Muda," ucapnya dengan suara yang bergetar penuh rasa hormat dan haru. Belasan pengawal di belakangnya serentak mengikuti,
membungkuk hormat kepada sang pewaris tunggal Wijaya Group yang telah lama hilang. Warga desa yang menonton dari balik pagar tanaman tersentak. Sebagian besar menutup mulut mereka karena tidak percaya dengan pemandangan luar biasa di depan mata mereka. Melihat penghormatan itu, dan mendengar sebutan Den Arga, seolah ada sebuah tombol rahasia yang ditekan di dalam pusat kesadaran Arga. Benturan emosional yang teramat dahsyat terjadi di dalam kepalanya. Potongan-potongan memori yang selama ini terkunci di balik dinding amnesia mendadak runtuh serempak, mengalir deras layaknya air bah yang menjebol bendungan. Semua ingatan kembali secara utuh tanpa ada yang tertinggal. Wajah ayahnya yang telah tiada, ruang rapat korporasi, nama-nama rekan bisnis, hingga detik-detik menegangkan saat mobilnya disabotase dan dikhianati hingga jatuh ke jurang. Tekanan emosional dan hantaman memori yang datang mendadak dengan kekuatan penuh itu membuat kepala Arga terasa seperti meledak. Argh! Arga mengerang hebat, memegangi kedua sisi kepalanya. Pandangannya mendadak kabur dan berputar-putar. Tubuhnya yang tegap limbung, lalu ambruk tak sadarkan diri di atas tanah pekarangan. Arga! Jerit Burina histeris, langsung berlari memeluk tubuh pemuda itu sembari menangis. Tim medis yang bersiaga di dalam salah satu mobil SUV segera berlarian membawa tandu, mengangkat tubuh Arga dengan cekatan untuk dilarikan ke puskesmas desa terdekat. Di tengah kepanikan itu, Surya merangsek maju mendekati kepala tim pencari, menepuk-nepuk tangannya dengan tidak sabar. Tuan, urusan anak itu sudah beres, dia sudah ketemu. Sekarang, mana uang hadiah saya? Mana miliaran rupiah yang dijanjikan? Tagih Surya dengan mata merah yang dipenuhi keserakahan. Kepala tim pencari menoleh, menatap Surya dengan tatapan mata yang sangat dingin dan menusuk. Ia memberikan isyarat kecil dengan jarinya kepada dua pengawal berbadan kekar di sampingnya. Bawa pria ini, perintah kepala tim pencari dengan suara rendah yang mematikan. Dia terindikasi melakukan tindakan oportunis ilegal, menahan informasi keberadaan tuan muda demi keuntungan pribadi, dan mencoba melakukan pemerasan. Serahkan dia ke unit kepolisian kota untuk diproses secara hukum. Apa-apaan ini? Lepaskan saya. Saya yang menemukan dia. Saya yang berhak atas uang itu. Lepas! Jerit Surya histeris saat kedua lengannya dikunci dengan kasar oleh para pengawal dan diseret menjauh dari pekarangan. Langkah culas sang rubah akhirnya terhenti di ujung keserakahannya sendiri, sementara sirin mobil ambulans mulai melesat pergi membawa Arga menuju puskesmas, meninggalkan desa Sukamaju yang masih tenggelam dalam badai keterkejutan. Aroma obat-obatan dan karbol yang khas menyengat indera penciuman ketika udara puskesmas desa Sukamaju perlahan merayap masuk. Di dalam ruang rawat yang sederhana dan berdinding cat putih yang mulai mengelupas, keheningan terasa begitu pekat. Arga terbaring di atas ranjang besi. Sebuah selang infus menempel di punggung tangannya, mengalirkan cairan yang membantu menstabilkan kondisinya yang sempat kritis, akibat syok emosional yang luar biasa. Di samping ranjang, Burina duduk dengan setia. Tangan tuanya yang kasar tak henti-hentinya menggenggam jemari Arga, sementara mulutnya terus merapalkan doa keselamatan demi pemuda yang sudah dianggapnya sebagai darah daging sendiri. Air mata wanita tua itu telah mengering, menyisakan gurat kelelahan dan kecemasan yang mendalam di wajah keriputnya. Bum! Bum! Keheningan puskesmas mendadak terusik oleh suara deru helikopter yang mendarat di lapangan sepak bola tak jauh dari tempat itu. Disusul suara langkah kaki yang terburu-buru di koridor. Pintu ruang rawat terbuka dengan hentakan yang cukup keras. Seorang pria tua dengan rambut putih keperakan melangkah masuk. Meskipun mengenakan setelan jas mewah, penampilannya tampak kusut, mencerminkan perjalanan jauh yang ditempuh dengan kecepatan penuh, tanpa memedulikan rasa lelah. Pria itu adalah Hendra Wijaya. Begitu matanya menangkap sosok pemuda yang terbaring di atas ranjang, langkah kaki sang konglomerat mendadak lemas. Tubuhnya bergetar hebat. Tepat pada saat yang sama, kelopak mata Arga bergerak pelan. Ia membuka matanya. Rasa pening di kepalanya telah mereda, digantikan oleh pandangan mata yang kini benar-benar jernih, tajam, dan penuh dengan kesadaran. Amnesia itu telah runtuh sepenuhnya.
Dinding kabut yang selama ini mengunci masa lalunya telah menguap tanpa sisa. Arga menoleh ke arah pintu. Tatapannya terkunci pada sosok pria tua yang berdiri gemetar di sana. "Kakek," bisik Arga, suaranya parau, namun terdengar begitu jelas dan syarat akan kerinduan yang teramat dalam. Mendengar panggilan itu, pertahanan Hendra runtuh seketika. Air mata yang selama berbulan-bulan ini ia tahan, kini tumpah tak terbendung. Pria tua yang biasanya ditakuti dan disegani di dunia bisnis itu berlari kecil, lalu menjatuhkan tubuhnya berlutut di samping ranjang, mendekap tubuh cucu tunggalnya dengan sangat erat. "Arga, ini benar-benar kamu, Le, cucuku." Tangis Hendra pecah, suaranya terisak di pundak Arga. "Kakek mengira sudah kehilanganmu selamanya. Maafkan kakek yang terlambat menemukanmu, Nak." Arga membalas pelukan hangat kakeknya. Air matanya ikut mengalir membasahi pipi. Ikatan batin yang sempat terputus oleh kecelakaan tragis itu, kini telah tersambung kembali dengan begitu kuat melalui pelukan yang mengembalikan segalanya. Setelah beberapa saat suasana emosional itu mereda, Arga perlahan melepaskan pelukannya. Ia menoleh ke arah Burina yang sejak tadi berdiri mundur di sudut ruangan, mencoba memberikan ruang bagi pertemuan keluarga kaya tersebut. Burina tersenyum haru, meskipun ada secercah rasa sedih di matanya karena tahu bahwa pemuda yang dirawatnya kini harus kembali ke dunianya yang megah. Arga mengulurkan tangannya yang bebas dari infus ke arah Burina. "Kakek," ucap Arga lembut sambil menatap Hendra. Wanita tua yang luar biasa ini adalah Burina. Jika bukan karena ketulusan tangannya yang menyelamatkan dan merawatku di pinggir jalan malam itu, Arga mungkin tidak akan pernah bisa berdiri dan memeluk kakek lagi hari ini. Beliau adalah penyelamat nyawaku. Hendra menoleh ke arah Burina. Sang konglomerat berdiri, menatap wanita tua berpakaian lusuh itu dengan tatapan yang penuh dengan rasa hormat yang mendalam. Air mata kedua orang tua dari latar belakang sosial yang berbanding terbalik itu bertemu, menyiratkan satu rasa yang sama, rasa syukur atas keselamatan seorang pemuda yang berharga bagi mereka berdua. Puskesmas desa telah ditinggalkan. Siang itu, jalanan tanah desa Sukamaju kembali bergetar oleh deru iring-iringan mobil mewah hitam yang kini bergerak menuju ke gubuk papan Burina. Namun, suasana ketegangan yang mencekam tadi pagi telah menguap, digantikan oleh rasa takjub dan haru yang memenuhi sanubari setiap warga yang berdiri berjejer di pinggir jalan. Arga turun dari mobil terdepan. Ia tidak lagi tampak seperti pemuda linglung yang berpakaian lusuh. Meski masih mengenakan pakaian sederhana, sorot matanya yang cerdas, langkah kakinya yang tegap, dan aura kepemimpinan yang memancar dari tubuhnya mempertegas identitas aslinya sebagai sang pewaris tunggal Wijaya Group. Di sampingnya, berjalan kakek Hendra yang tak sedikit pun melepaskan pandangan bangga dari cucunya. Warga desa berkumpul di pekarangan rumah Burina yang sempit. Di depan teras gubuk yang beralaskan tanah itu, kakek Hendra melangkah maju. Pria tua yang menguasai jaringan bisnis raksasa di ibu kota itu tiba-tiba menghentikan langkahnya, lalu perlahan membungkukkan badannya sedalam 90 derajat di hadapan Burina. "Ibu Rina." Suara Hendra bergetar hebat, syarat akan luapan rasa terima kasih yang tak ternilai dengan harta apapun. "Terima kasih. Terima kasih karena telah merawat cucu saya dengan ketulusan yang luar biasa, tanpa mengharapkan imbalan apapun. Kebaikan ibu tidak akan pernah bisa saya bayar." Burina terperangah, buru-buru memegang pundak Hendra agar kembali berdiri. "Jangan begini, Pak. Saya menolong Arga murni karena kemanusiaan. Saya tidak tega melihat anak semuda ini telantar di jalanan. Saya tulus, Pak, tidak mengharapkan apa-apa," ucap Burina lembut dengan air mata yang mengalir di pipinya. Hendra memberi isyarat kepada asistennya, yang kemudian maju membawa sebuah koper hitam berisi jaminan kehidupan mewah, sertifikat rumah baru di kota, dan sejumlah besar uang tunai. Namun, dengan senyum paling tulus yang pernah ada, Burina menggelengkan kepalanya perlahan, menolak hadiah-hadiah mewah tersebut secara halus. Bagi Burina, kebahagiaan melihat Arga kembali berkumpul dengan keluarganya sudah lebih dari cukup. Arga yang melihat hal itu merasa dadanya sesak oleh rasa kagum. Ia melangkah maju, lalu menggenggam kedua tangan keriput Burina yang dingin.
Bu, ucap Arga dengan suara yang berat, namun bergaung jelas di hadapan seluruh warga desa yang menonton. Kebaikan ibu tidak boleh berhenti di gubuk ini. Karena ibu menolak untuk pergi ke kota, maka biarlah saya yang membawa masa depan kota ke desa ini. Mulai hari ini, di hadapan seluruh warga desa Sukamaju, saya mengumumkan bahwa Bu Rina resmi menjadi bagian dari keluarga besar Wijaya Group. Arga menoleh ke arah hamparan tanah kosong di seberang jalan desa. Di tanah itu, kami akan mendirikan sebuah industri manufaktur makanan modern berskala nasional yang akan dinamakan Pabrik Kerupuk Modern Bu Rina. Seluruh modal, mesin canggih, dan jaringan distribusi akan disokong penuh oleh Wijaya Group. Dan yang paling penting, pabrik ini akan digerakkan dan memprioritaskan tenaga kerja dari pemuda dan warga desa Sukamaju sendiri. Mendengar pengumuman itu, suasana pekarangan yang hening mendadak pecah oleh sorak-sorai dan tangis haru warga desa. Pak Hasan, Pak Joko, bahkan pemuda desa lainnya berpelukan penuh syukur. Pabrik itu bukan hanya sebuah bangunan, melainkan sebuah fajar baru yang akan menghapus kemiskinan dari desa mereka, membuka lapangan pekerjaan, agar para pemuda tidak perlu lagi merantau jauh meninggalkan orang tua mereka. Rudi, yang berdiri di barisan belakang, menunduk dalam-dalam dengan air mata penyesalan sekaligus rasa syukur yang membuncah. Cerita ini pun diakhiri dengan pemandangan yang indah beberapa bulan kemudian. Di depan gedung pabrik modern, yang megah yang kini berdiri kokoh di desa Sukamaju, Arga dan Bu Rina berdiri berdampingan di bawah hangatnya sinar matahari. Bu Rina tersenyum lebar menatap papan nama pabrik yang mengabadikan namanya, sementara Arga merangkul pundak wanita tua itu dengan penuh kasih. Kebaikan kecil yang dilakukan dengan tulus di pinggir jalan yang gelap, kini telah berbuah keajaiban raksasa yang tidak pernah diduga sebelumnya, membawa berkah yang abadi bagi seluruh desa.